Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Febri Kecil dan kali ini kita akan belajar tentang makanan khas daerah. Yang pertama kita mulai dari Padang, Sumatera Barat. Di sini ada rendang daging yang tentu saja bahan utamanya adalah daging yang dimasak bersama santan dan rempah-rempah memberikan cita rasa yang gurih dan berempah. Selain rendang, di Padang juga terdapat makanan khas yaitu sate Padang, di mana terbuat dari daging sapi, lidah atau jeroan dengan bumbu kuah kacang kental yang mirip bubur. Dari Padang kita menuju ke DKI Jakarta. Di sini ada nasi uduk yang tentu saja bahan utamanya adalah nasi yang gurih karena dimasak dengan santan dan tambah nikmat dimakan bersama lauk ayam goreng garing dengan taburan bawang goreng. Selain itu juga ada kerak telur yang berbahan dasar beras atau ketan putih, telur ayam, telur bebek, ebi, dan beberapa macam topping yang disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita menuju ke Cirebon, Jawa Barat. Di sini ada nasi jamblang, di mana ciri khasnya adalah menggunakan alas daun jati. Beraneka lauk dihidangkan secara prasmanan seperti ikan, tahu, perkedel, dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi yang menjadi ciri khas nasi jamblang adalah balakutak hideng yang menjadi ikon nasi jamblang, yaitu cumi atau sotong yang dimasak bersama tinta hitamnya. Selanjutnya kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta dan tentu saja di sini ada gudeg yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan selama berjam-jam. Warna coklat biasanya berasal dari daun jati. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi yang disajikan dengan kuah santan, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Selanjutnya kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Di sini ada lumpia Semarang, yaitu rolade yang berisi rebung, telur, daging ayam atau udang. Ada pula yang berisi campuran dari keempat bahan di atas. Cita rasa lumpia ini berasal dari perpaduan lidah Tionghoa dari Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke Pati, Jawa Tengah. Di sini ada nasi gandul, yaitu nasi putih yang ditambah kuah dengan sedikit potongan daging sapi dan tambahan lauk yang lain seperti tempe goreng, perkedel, telur, dan lain-lain. Disebut nasi gandul karena dulunya dijual dengan kuali yang dipikul sehingga bergoyang-goyang. Selanjutnya kita menuju ke Madiun, Jawa Timur. Di sini ada nasi pecel khas Madiun yang tentu saja merupakan makanan yang terdiri dari sayuran yang direbus dan beraneka macam lauk yang dihidangkan dengan alas seperti piring lidi, piring tanah, pincuk, dan lainnya. Sayuran yang dihidangkan antara lain kacang panjang, toge, bayam, kangkung, mentimun, daun singkong, dan daun kemangi. Dari Madiun kita menuju ke Surabaya. Di sini ada rujak cingur. Kata cingur berarti moncong atau mulut sapi, yang berarti mulut atau moncong sapi ini direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak cingur biasanya terdiri dari beberapa irisan buah dan sayuran seperti pecel. Dari Surabaya kita terbang ke Bali. Di sini ada ayam betutu yang merupakan makanan terkenal di Bali. Terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang perutnya diisi dengan bumbu kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu ini dilumuri dan diisi dengan bumbu khas Bali yang disebut base genap. Selanjutnya kita menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada ayam taliwang yang mempunyai cita rasa yang khas Lombok. Berasal dari ayam kampung yang dibakar, kemudian dibumbui dengan semacam saus yang bahannya antara lain cabai kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, dan lain-lain. Biasanya disajikan dengan plecing kangkung. Menuju ke Papua dan Maluku, di sini ada papeda yang berbahan dasar sagu. Bubur sagu ini biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit atau ikan kuning. Papeda ini bertekstur seperti lem, berwarna putih dan lengket dengan rasa yang tawar.
Selanjutnya kita menuju ke Pulau Sulawesi, yaitu Kota Manado. Di sini ada tinutuan atau dikenal juga dengan nama bubur Manado yang terbuat dari campuran berbagai macam sayuran seperti labu kuning, beras, singkong, bayam, kangkung, daun kesih, jagung, dan kemangi. Tinutuan ini dapat disajikan dengan ikan asin dan sambal roa yang terbuat dari ikan roa, ikan pandemi khas Manado. Selanjutnya kita ke Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Di sini ada coto Makassar yang berbahan dasar daging atau jeroan sapi. Daging atau jeroan direbus dalam waktu yang lama, kemudian dicampur dengan bumbu rempah dan kuah dari kacang yang dihaluskan. Selain itu, coto dihidangkan dengan ketupat atau buras. Selain soto Makassar, ada juga sop konro yang berbahan dasar iga sapi yang dibumbui dengan rempah-rempah yang menimbulkan cita rasa yang kuat. Biasanya sop konro ini dimakan dengan buras atau ketupat yang telah dipotong terlebih dahulu. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Kalimantan, yaitu Kota Samarinda. Di sini ada ayam cincane yang merupakan makanan khas Kalimantan Timur. Hidangan ini sering dijumpai pada acara-acara besar seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Ciri khas dari ayam cincane adalah warna bumbu yang berwarna kemerahan. Dari Samarinda kita menuju ke Kandangan, Kalimantan Selatan. Di sini ada ketupat kandangan. Yang menjadi ciri khasnya adalah penggunaan lauk ikan gabus atau ikan haruan sebagai menu pelengkap. Ikan gabus ini dipanggang terlebih dahulu sebelum dimasak menggunakan santan, kemudian bersama kuahnya disiramkan ke atas ketupat. Selanjutnya kita menuju ke Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini ada soto Banjar yang berbahan dasar ayam, memiliki aroma harum karena rempah-rempahnya yang sangat banyak. Pembuatan kuah soto Banjar dapat dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna menjadi tidak bening tetapi sedikit keruh. Soto Banjar dinikmati dengan ketupat, bergedel, dan pelengkap lainnya. Keberagaman makanan khas daerah adalah kekayaan bangsa Indonesia sebagai kebanggaan dan pemersatu seluruh bangsa. Dalam bingkai indahnya kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika. Sampai di sini materi tentang makanan khas daerah. Thank you for watching. Selamat belajar. Wassalamualaikum.